Baik jemaat terkasih, kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya baca dengan cara cepat. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka semua disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, dari ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini saya membagikan sesuatu tuntunan Tuhan untuk kita semua. Bagaimana kita menjadi gereja yang sehat. Apakah jemaat Tuhan rindu kita semua menjadi umat Tuhan, orang percaya, gereja yang sehat? Katakan amin. Walaupun jemaat secara fisik mungkin sakit hari ini, katakan amin. Engkau kan sehat pulang dari rumah Tuhan ini. Tetapi berbicara kata sehat di sini bukan hanya sehat secara fisik, secara jasmani, tapi sehat secara rohani. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menandakan gereja itu sudah sehat. Dari apa yang saya akan bagikan ini, apakah jemaat Tuhan, sudahkah kita sehat ataukah kita masih sakit? Sakit kita sejauh mana? Apakah stadium 1 atau sudah stadium 4? Nah, koreksi firman Tuhan inilah membuktikan kepada kita semua. Tapi doa dan iman saya, kita semua gereja yang sehat. Sehat artinya bahwa gereja itu bertumbuh. Sehat artinya gereja itu berakar kokoh, tak tergoyahkan apapun. Sehat artinya gereja itu berbuah, jadi berkat bagi banyak orang. Sehat menjadi dewasa. Dan saya percaya gereja yang sehat pasti menjadi warga kerajaan sorga nanti. Nah, untuk itu jemaat terkasih, mari kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Dan mereka saya golongkan adalah gereja jemaat yang sehat. Dari mana tandanya mereka sehat? Yang pertama, gereja itu hidup dalam pertobatan. Gereja itu hidup dalam pertobatan. Dalam ayat yang ke-37-38 itu mengatakan pada waktu Simon Petrus khotbah. Apa yang harus kami perbuat? Setelah Simon Petrus menjelaskan siapakah Yesus Kristus yang mereka salibkan itu, yang mereka tolak itu. Dan pada waktu Simon Petrus oleh kuasa Roh Kudus khotbah, maka 3.000 orang membuka hati. 3.000 yang menolak Kristus, 3.000 antikristus yang menyalibkan Yesus Kristus berkata, apakah yang harus kami perbuat? Tapi Petrus berkata, bertobatlah. Bertobatlah. Nah, untuk kita menjadi sehat, bertobat. Bertobat. Terkadang kita melihat ada banyak orang Kristen, jemaat. Sesungguhnya kalau dilihat dari kehidupannya, belum bisa dikategorikan sudah bertobat. Orang yang setia beribadah, orang yang setia melayani, belum jaminan dia sudah bertobat. Mungkin bertobat dari hal tertentu, iya. Tidak perokok lagi, tidak peminum lagi, tidak pejudi lagi. Mungkin iya. Tapi masih ada dosa-dosa yang belum dia tinggalkan. Sebab arti bertobat itu berbalik
Berbalik bukan hanya satu dosa tertentu, tapi seluruh kehidupan yang lama. Dosa berbalik meninggalkan itu semua dan hidup baru. Sama seperti jemaat mula-mula ini, tadinya mereka menolak Yesus, anti Yesus. Sekarang buka hati, malah rela mati demi Tuhan Yesus Kristus. Bertobat dalam segala, bertobat lewat perkataan. Kalau Bapak Ibu masih cepat mengatakan kata-kata binatang kepada manusia, bayangkan kalau kita sebut bodat anak kita. Bukan hanya anak kita yang sakit hati, bodatnya pun sakit hati. Karena budak berkata, bukan dia yang bodat, saya yang bodat. Kalau kita bilang anak kita atau siapapun bedua, babi pun tersinggung. Kayaknya gak ada seperti ini. Satu kumpulan saya, satu rumpun anggota STM kami gak ada yang seperti ini. Kok salah ngomong ini? Jadi berhenti kata-kata makian, merendahkan, melecehkan. Berhenti. Dan ini masih banyak dosa ini bagi gereja. Walaupun kalau sebenarnya gereja itulah orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Jadi kita harus bertobat. Bertobat lewat kata-kata. Gampang menjanjikan sesuatu. Ibu-ibu bertobat. Seringkali supaya anaknya tidak ikut. Nanti ada polisi di sana. Ada hantu di sana. Tapi sebut saja apa yang kau butuhkan nak. Tulis. Begitu sampai di rumah dia bilang, semua yang ini nak. Yang jualan ini enggak datang. Anaknya pintar. Kok anak tetangga dapat mak? Sama-samanya satu pajak. Hati-hati. Jangan pernah berdosa. Dengan kata-kata. Dosa lewat mata. Aduh. Mata pun bisa membuat kita mengundang dosa. Mata pun harus bertobat. Makanya masker ini COVID bilang, banyak dulu kau tutup mulut, kata si COVID. Banyak kau berdiam diri. Terlalu banyak kau selama ini ngomong, bicara. Tapi kadangkala banyak nol hasilnya. Kata-kata yang kau ucapkan sekarang tutup dulu, kata si COVID. Jadi COVID ini membuat kita lebih bertobat lagi. Amin. Lebih bertobat lagi. Lewat mata. Mata. Jangan salah, hanya laki-laki yang berdosa lewat mata. Perempuan semua banyak. Melihat uang katanya merah matanya. Ibu-ibu kalau sudah pegang duit ke mall, bisa habis uang belanja 1 bulan. Beli baju, beli bedak, beli sepatu, dan lain-lain. Itu juga karena mata. Jadi bertobatlah. COVID membuat gak perlu lagi kau pakai lipstik hari-hari ini. Gak perlu lagi pakai bedak hari-hari ini. Jangan-jangan bentar lagi bukan hanya mulut disuruh si COVID ditutup. Seluruh sampai kepala, ke salon pun kau gak perlu lagi. Makanya kita lihat kadang salon pun sudah banyak tutup. Jadi saudaraku, COVID ini jangan kita berpikir kalau saya pribadi ini atas izin Tuhan. Kalau kita renungkan banyak hal masa COVID ini justru membuat kita jauh lebih baik, jauh lebih bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mau kaya, mau miskin, pejabat apapun diserang COVID. Gak bisa lagi andalkan kuasanya, hartanya. Gak bisa, Tuhan mau andalkan saya sepenuhnya. Andalkan saya sepenuhnya. Bertobat lewat telinga. Telinga, kalau dengar gosip telinganya lebarnya, antenanya kencang. Kalau dengar firman hilang sinyal. Aduh, bertobatlah kita ya. Dengar-dengar berita COVID, serius banget. Dengar khotbah tidur. Hati-hati, bertobat. Pikiran, kita harus mengalami pertobatan lewat pikiran. Ada dosa yang cepat ketahuan, berbohong segala macam ketahuan, cakap kotor ketahuan, memukul, menghajar, mencuri ketahuan. Tapi berpikir siapa yang tahu? Mungkin dosa-dosa segala macam yang ketahuan yang nampak jelas itu sudah dia tinggalkan. Tapi pikiran, banyak hal-hal kotor, hal yang najis.
Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, suci, sedap didengar. Ya, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau kita masih memikirkan hal-hal yang najis-najis, yang kotor-kotor, niat-niat jahat, mari kita buang itu. Hati. Kalau masih ada gereja yang simpan akar pahit, sakit hati, gampang tersinggung. Waduh, itu masih sakit itu. Belum bertobat itu. Gampang sakit hati. Di sini nggak ada lagi jemaat yang gampang sakit hati. Amin. Amin. Yang jatuh hati banyak. Jatuh hati sama Tuhan. Jatuh hati sama suami. Banyak. Jadi kita bertobat. Pokoknya mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki harus bertobat. Luar dan dalam harus bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang hidup dalam pengajaran firman. Dikatakan dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang disampaikan rasul-rasul itu? Firman Tuhan. Menyampaikan tentang Yesus. Yesus yang penuh kasih. Yesus yang luar biasa. Yesus sumber jawaban. Karakter pribadi Yesus, sifat-sifat Yesus disampaikan. Dan jemaat itu bertekun. Senang. Kata tekun itu adalah sesuatu yang selalu diulang-ulang. Bukan hanya terjadi satu kali. Terus menerus. Secara berlangsung, berkesinambungan. Jadi jemaat terkasih bukan hanya dengar khotbah hari ini. Hanya di gereja. Hanya sekali seminggu. Tetapi bisa kita dengar khotbah mungkin lewat YouTube. Baca Alkitab setiap hari. Supaya kita sehat. Bapak Ibu kalau makan sekali seminggu sehat gak kira-kira? Gak sehat. Memang orang kalau penyakitan gak selera makan. Gak suka makan. Nah itu. Kalau dia sehat suka makan. Minimal 3 kali. 1 hari. Jadi kita secara rohani pun seperti itu. Harus kita kasih makan rohani kita ini. Supaya sehat. Supaya imun rohani kita ini kuat. Terhadap serangan-serangan apapun, godaan apapun. Kuat. Saran dari beberapa ahli kesehatan dan dokter. Untuk mengatasi COVID selain hanya protokol kesehatan. Imun tubuh kita ini harus kuat. Caranya bagaimana? Makan secara teratur. Makan secara teratur. Minum, makan buah. Jadi secara rohani pun harus seperti itu. Kita baca Alkitab setiap hari. Kita bisa dengar khotbah yang membangun iman. Yang sesuai firman Tuhan. Untuk mengisi rohani kita ini. Sama seperti jemaat mula-mula ini. Senang dengar khotbah. Ini enggak kalau dengar berita apa tadi COVID. Senang dia. Begitu bangun pagi buka TV One. Langsung. Berapa yang meninggal. Berapa yang positif. Berapa yang sembuh. Aduh, bukan berarti tidak penting. Tapi saya harus terangkan. Baca Alkitab. Itu dulu yang utama. Doa. Supaya rohani kita sehat. Apapun yang terjadi. Karena salah satu kalau imun tubuh kita ini. Fisik kita ini kuat. Itu penyebabnya selain makanan. Dari dalam. Hati kita. Roh kita. Makanya hati yang gembira adalah obat yang. Kalau kita sering-sering dengar berita COVID. Lemah enggak? Pikirnya kapan kami kena. Kapan kami kena? Lemah. Nah ini. Kalau sekilas bolehlah tahu. Tapi jangan itu jadi fokus. Nah untuk dalam hal pengajaran ini. Harus yang pertama langkah yang harus kita lakukan. Mendengar. Rajin setialah mendengar. Dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baru setelah kita baca, kita dengar. Kita terima firman itu.
lalu kita praktekkan. Bertekun melakukannya. Terkadang kelemahan banyak orang, dengar firman tersentuh sesaat nangis-nangis. Bukan hanya air mata berpartisipasi, ingus pun ikut. Nangis-nangis. Tapi setelah pulang, lupa. Dengar khotbah tentang mengasihi, aku akan peluk suamiku yang sudah sering memukul aku. Kasihilah. Bila ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Suaminya tampar pipi kanan. Pak, apa lagi? Itulah firman. Tapi sampai di rumah, aduh, berubah. Hati-hati. Apalagi soal memberi, aduh, akan kujual emasku yang 1 kilo itu. Persembahkan ke rumah Tuhan. Sampai di rumah, dilihat emasnya, berubah. Gak jadi. Seperti Ananias dan Sapira, dipotong 50%. Hati-hati. Kita harus dengar firman, baca firman, terima, renungkan, lalu lakukan. Amin. Yang ketiga, gereja yang sehat itu dari jemaat mula-mula yang kita melihat, gereja yang berdoa. Mungkin kita berkata seperti ini, oh kalau poin ini sudah ada pada saya, belum tentu, cek dulu. Oh saya sudah 2 berjam-jam Pak Pendeta, gak cukup 1 jam, saya biasanya 2-4 jam. Oh, tapi kadangkala gini, banyak orang yang senangnya berdoa, bahkan pendoa siapa karakternya kadangkala hancur-hancuran. Nah ini, harusnya gak seperti itu. Orang yang senang berdoa itu harusnya lebih rohani dari semua. Karena selalu ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Ini baru berdoa sudah naik darah tinggi. Sudah terbang piring. Sudah keluar kata-kata kotor. Apa itu? Ketemu Tuhan atau ketemu hantu? Kan antara dua ini ya. Hati-hati. Orang yang berdoa itu namanya ketemu. Oh, ketemu presiden saja kita, waduh nggak tahu lagi senangnya luar biasa. Seperti udah jalan di awan-awan kita. Ceritanya, waduh. Apalagi ketemu Tuhan. Karena berdoa itu bukan hanya satu arah, komunikasi. Kita bicara, Tuhan menjawab. Kita bicara, Tuhan menjawab. Kita meminta, Tuhan menjawab. Ada komunikasi, ada dialog. Jadi kalau kita sebatas masih doa, laporan terus Tuhan, anakku kena COVID, reaktif. Yang satu sudah positif, yang satu sudah innalillahi. Aku Tuhan, gimana aku Tuhan? Hanya laporan Tuhan, aku sudah di PHK dari pekerjaan karena COVID kata perusahaan. Hanya laporan. Kita aja yang bicara, kita nggak dengar dan izinkan Tuhan bicara. Itu bukan sesungguhnya doa. Kita sama dengan kasih proposal sama Tuhan. Doa itu sampai Yesus berkata, tanpa kau minta pun aku sudah tahu. Kalau kita sudah dekat, doa itu kedekatan. Batukan pun kita ngerti Tuhan. Oh Tuhan. Gak minta tapi batuk kita. Tuhan ngerti. Sama kalau suami istri dekat tahu kita ciri-cirinya. Gini pun suaminya ngerti. Sama seperti pimpin pujian. Yang gini, ngerti. Karena sudah kedekatan. Tapi kalau pimpin pujian gini-gini terus, bingung. Pemain musik apa ini? Ngerti. Ya sama seorang pendeta, khotbah berapi-api. Lalu di akhir khotbahnya dia bilang begini, bikin dulu lagu. Dia bilang, datang kosong, pulang kosong. Bingung pemain musik. Ini lagu baru apa lagu lama? Datang kosong, pulang kosong. Istri yang ngerti suaminya, langsung dibisikkan ke pemuji. Ku tak membawa apapun juga. Itu maksud Pak Gembala. Oh, itulah dia karena kedekatan. Bayangkan datang kosong, pulang kosong. Belum ada itu lagu judulnya.
Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita dekat, Tuhan pun seperti itu. Kita datang aja, Tuhan sudah luluh hatinya. Tapi kita sudah guling-guling, jingkrak-jingkrak, teriak-teriak sampai habis suara kita. Tuhan bilang, sampai putus. Sampai putus suaramu itu. Tidak akan ku dengar doamu. Mau jungkir balik kau, salto-salto, silakan. Orang kau belum beres di mataku. Hati-hati. Kalau ada suami, aduh kalau suami yang mesra itu, aduh kode-kode sudah ngerti itu. Oh, kopi. Itu bayangkan itu. Kalau datang tamu, contoh, suaminya, oh istrinya bilang, kopi. Kalau 2 kali, tambah roti. Kalau sempat suami bilang, "Mak, bikin kopi." Tamu bilang, "Gak usah Pak, baru minum kopi dari rumah." Kan, nah itu. Ada bahasa-bahasa kode. Bahasa mata kah, atau bahasa apalah. Itu kedekatan. Anak kita pun kadang seperti itu kan. Anak kita, oh bapak sudah marah ini. Beda bentuknya dari hari-hari sebelumnya. Penekanannya beda. Itu enggak batuk murni itu. Ada langsung. Tapi anak enggak ngerti, yang batuk kan ya bapak itu tuh. Apalagi kalau datang tamu kan, dimasak contohnya ayam. Anak-anak langsung ambil pahanya. Itu anak bisa ngerti itu batuknya. Jangan ambil gitu. Kalau sempat bilang jangan ambil, nggak apa-apa Pak, semua pun sama anak, nggak apa-apa Pak. Itu biasa tamu. Tapi ada anak-anak yang ngerti bahasa kode-kode bapaknya karena kurang dekat, bandelnya luar biasa. Kalau sudah di rotan, barulah ampun Pak. Kau nggak ngerti tatapan mata bapak aja udah beda. Nggak ngerti juga kau ya, batuk bapak pun sudah beda. Udah sampai gitu, nggak ngerti juga kau ya. Harus kuhajar kau baru ngerti. Ampun Pak. Kita ke Tuhan pun seperti itu. Kalau sudah dekat, aduh. 1 tetes air matamu mahal di gerbang Tuhan, amin. Tapi kalau belum dekat, 1 ember pun air matamu. 1 kolam pun air matamu. Gak ada artinya sama aku. Jadi kedekatan, amin. Gereja yang sehat itu seperti itu. Yang keempat, gereja yang sehat itulah gereja yang bersatu. Satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Kesatuan lah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu harus ada pada kita. Kesatuan jemaat. Gembala sampaikan sesuatu dari tempat ini, jemaat seluruhnya dukung. Amin. Visi kita, tema kita tahun ini, amin. Jadi kalau disampaikan gembala, visi kita, tema kita. Udah itu visi tema gembala itu. Tema kita beda lagi. Jangan, gak bisa. Satu. Coba lihat, jemaat ini hartamulah hartaku. Milikmulah milikku. Waduh, gak ada ketahuan yang susah dengan yang sangat kaya. Gak ada beda. Saling. Ada kesatuan. Ada kesatuan. Jangankan sesama jemaat, kadangkala di keluarga pun kesatuan ini terasa sulit. Suami istri pun kadangkala pergumulan terbesar untuk bisa satu. Di kebanyakan gereja saya lihat, yang istrinya lah yang datang, suaminya enggak datang. Yang suaminya lah datang, istrinya tak datang. Harus satu. Satu. Suami, istri, anak-anak harus satu. Kalau kita bersatu akan tercipta kedamaian. Akan diberkati Tuhan. Dan cepat terselesai apa yang kita kerjakan. Ya, yang kita kerjakan. Jadi mari kita jalin kesatuan. Di gereja gak ada terlalu nampak yang sangat kaya dengan yang sangat miskin. Karena berbagi satu. Dia akan menangis melihat temannya kekurangan. Dia tidak akan melecehkan, merendahkan, menghakimi. Kau bajumu itu saja. Hari Minggu itu. 2 minggu lalu itu. Tahun depan pun kurasa itu. Tidak ada kata-kata itu muncul di gereja. Kalau kau melihat baju temanmu itu saja. Bilanglah nanti kita sama ke rumah saya ya.
Lalu bukalah lemarimu. Pilih Bu, 10 pasang sekalian. Pilih. Itu gereja. Kekurangan bantu. Gak bisa kita bantu dengan dana, minimal dengan doa. Dengan semangat. Kata-kata motivasi. Itu namanya bersatu. Gereja harus model yang terutama tentang kesatuan. Tidak gampang dipecah belah. Tidak gampang. Sampai Paulus berkata kesatuannya dengan Kristus. Penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, semua bahkan nyawa sekalipun tidak akan bisa memisahkan aku dengan Kristus. Satu. Semboyan bangsa kita bersatu, kita teguh. Bercerai, kita runtuh. Suami saja kalau bersatu ayat-ayatnya banyak. Doanya didengar Tuhan. Tuhan hadir. 2 orang sepakat meminta apapun juga permintaan mereka dikabulkan. 2-3 orang hadir, ini bisa berbicara keluarga. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Kesatuan. Yang kelima, gereja yang suka memberi. Berkorban. Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang suka berkorban. Dia korbankan segala-galanya. Dia tinggalkan sorga. Lahir di kandang domba. Selama 33,5 tahun. Hampir tidak pernah ada pujian bisa dikatakan. Diterima oleh malah semua penderitaan, hinaan, fitnaan, ejekan, olokan. Diludahi. Bahkan berakhir ke penyaliban. Korban nyawa. Sementara kita yang mengaku pengikut Yesus, gereja orang percaya kepada Dia, pelit. Hati-hati. Hati-hati. Gereja yang memberi. Dan boleh saya katakan salah satu nanti pertanyaan Tuhan di kedatangannya yang kedua kali. Waktu aku lapar ada kau kasih aku makan. Matius 25. Waktu aku sakit ada kau kunjungi. Waktu aku telah ada kau kasih baju. Ini bicara kasih pemberian. Kasih. Jadi kalau tidak ada kasih katanya itu nol. Berbahasa roh tahu kau. Semua bahasa dunia luar angkasa luar negeri tahu kau. Semua itu nol. Kalau tidak ada yang 4-5 huruf itu KAS. Iya, dan salah satu ciri tertinggi kasih. Memberi. Berkorban. Berkorban. Amin. Saya terlalu percaya jemaat di sini adalah jemaat yang senang memberi. Amin. Gak senang menerima, senang memberi. Amin. Dan memberinya pun terbaik. Terbaik. Jangan sampai pendeta naik darah tingginya bilang, jemaat jangan bawa lagi bodat ke gereja. Sebab bodat tidak membutuhkan pertobatan. Bawalah Soeharto. Soeharto membutuhkan pertobatan. Kenapa maksudnya itu? Karena kau lihat itu semua gambar bodat 500 rupiah. Tapi butuh uang yang lebih besar. Jemaat bertobat dibawa pedang, pati murah. Jangan kau takut-takuti Tuhan ya. Kau bawa-bawa parang tiap minggu sama Tuhan. Tidak perlu ada sindiran-sindiran seperti itu. Jemaat senang memberi. Yang terakhir saya akan tutup khotbah ini. Jemaat gereja yang senang bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, persekutuan yang indah. Mari kita jalin terus persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau COVID membuat kita untuk tidak bisa kumpul rame-rame, tapi di rumah tidak ada melarang kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada tidak ada melarang kita bersekutu dengan Tuhan. Di mana tempat kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Di pekerjaan, di mobil, di mana saja. Kita cari persekutuan dengan Tuhan. Saya yakin kita akan mengalami lawatan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita selidiki hati kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita sudah sehat secara rohani, saya percaya secara fisik pun kita akan mengalami
takut dengan COVID-19. Sebab yang bisa menghentikan dan memberhentikan itu dalam hitungan sekejap atau menghambat itu tidak menyentuh kita, hanya Tuhan satu-satunya. Hanya Tuhan satu-satunya.